Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabar kepada sahabat-sahabat sekalian? Perkenalkan, saya Taufik Bilfaqih. Anda bisa memanggil saya Bang Bil. Konten kali ini saya mau mencoba untuk mengajak kepada kita semua untuk menjadi pembelajar. Tentu pembelajar yang saya maksud adalah terkait soal isu-isu keagamaan. Guys, saya jujur punya satu segmentasi channel lainnya yang bicara soal politik. Tapi channel kali ini saya khususkan untuk berbicara soal keagamaan. Tentu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, baik secara pribadi dan barangkali juga buat kalian semua. Selamat bagi kalian yang akhirnya menemukan video ini, karena saya tidak bermaksud untuk memberikan tausiah atau ceramah. Karena jujur saya hanya akan memanfaatkan teknologi di mana barangkali kita bisa berdiskusi dengan ChatGPT, yang saya namakan dia sebagai Chatty, untuk kita diskusi soal isu-isu keagamaan. Dan tentu saya berharap Anda bisa like, Anda bisa memberikan komentar nanti, Anda juga bisa subscribe video saya, channel saya ini, yang barangkali juga bisa di-share kepada teman-teman yang lainnya. Jadi saya akan mengagendakan channel ini akan dibangkitkan untuk bagaimana kita belajar agama, tapi bukan dari ustadz, bukan dari kiai, bukan juga dari ulama-ulama tertentu, melainkan dari seluruhnya. Jadi dari ustadz, kiai juga kan gitu. Tapi itu sudah termaktub dalam metadata AI yang kemudian kita diskusikan melalui ChatGPT. Tentu saya akan berdiskusi bersama Chatty untuk bagaimana kita membincang tentang isu-isu keagamaan, mulai dari hal yang mendasar sampai dengan ada isu-isu yang sangat kontemporer dan barangkali perlu kita kupas. Dan tentu Anda bisa belajar dengan baik tentang ilmu keagamaan itu kepada kiai, kepada ustadz, kepada tokoh-tokoh agama. Anda juga bisa belajar di lembaga-lembaga pendidikan yang memang mumpuni. Adapun konten ini kita setidaknya memanfaatkan sekaligus ingin mengetahui sampai sejauh mana ChatGPT bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keagamaan. Saya tidak dalam konteks menjadi narasumber, tentu saya menjadi host atau menjadi fasilitator buat kita semua bagaimana kita memanfaatkan keberadaan ChatGPT untuk kita diskusi bersama beliau. Karena beliau ini ya saya sebutin ya, AI biar bagaimanapun sudah merajai dunia. Halo Chatty. Kita akan diskusi langsung guys ya. Halo Chatty, saya panggil kamu Chatty ya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Oke, perkenalkan saya Bang Bil. Saya mau memanfaatkan diskusi kita untuk bicara tentang agama. Tentu agama yang lebih spesifik, kita bicara soal Islam. Apa boleh? Tentu Bang Bill, apa yang ingin dibahas tentang Islam? Oke. Baik, sekedar informasi ya, diskusi kita ini akan saya masukkan ke dalam bentuk podcast ya, podcast yang kemudian saya masukkan ke channel YouTube saya. Kebetulan nama channel YouTube saya adalah Tadarrus Online. Saya berharap Chatty akan membantu saya untuk kita mengupas tentang keislaman. Pertama begini, ini karena perempuan atau laki-laki saya panggil Mas ya, atau apalah ini. Chatty, coba jelaskan ke saya, sebenarnya kenapa kita harus beragama? Baik Bang Bill, alasan untuk beragama bisa beragam. Dalam Islam, beragama memberikan panduan hidup, moral dan spiritual, serta membantu menemukan makna dan tujuan hidup. Beragama juga mengajarkan nilai-nilai seperti kedamaian, kasih sayang, dan keadilan. Apa pendapat Bang Bill tentang ini? Oke, saya setuju. Tapi bagaimana kemudian orang-orang yang beragama itu, kebanyakan mereka adalah pelaku tindakan-tindakan kezoliman bahkan, maksiat bahkan. Menurut Anda gimana? Memang ada orang yang berperilaku buruk meskipun beragama. Itu lebih mencerminkan perilaku individu daripada ajaran agamanya. Agama sendiri mengajarkan kebaikan dan moralitas, namun pelaksanaannya bergantung pada setiap individu. Bagaimana menurut Bang Bill? Oke, saya setuju. Terus bagaimana kalau seandainya bukankah di ajaran agama yang menyampaikan tentang nilai-nilai kebaikan sebagaimana yang Chatty jelaskan tadi, itu semua bersumber dari firman-firman Tuhan? Apakah semua agama memastikan syaratnya harus bertuhan? Tidak semua agama mensyaratkan konsep ketuhanan yang sama. Ada agama yang berfokus pada nilai-nilai moral
dan spiritual tanpa menekankan sosok Tuhan. Namun banyak agama besar memang memiliki konsep ketuhanan sebagai sumber ajarannya. Ini juga bisa jadi topik menarik untuk dibahas di podcast. Oh, bagus. Saya mau tanya, boleh diberikan informasi agama yang seperti apa yang tidak menggunakan Tuhan sebagai konsep teologinya? Agama yang menekankan konsep ketuhanan, misalnya Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketiganya percaya pada satu Tuhan. Agama Hindu memiliki banyak dewa, sementara Buddhisme lebih berfokus pada ajaran moral dan pencerahan spiritual tanpa sosok Tuhan yang spesifik. Oke, Ceti sendiri bisa merekomendasikan dari semua agama yang sebenarnya menjadi yang diyakini oleh umat manusia sekarang, ada nggak rekomendasi agama yang menurut Ceti dia jauh lebih tepat untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup? Atau Anda mau mengatakan apa dalam pertanyaan ini? Saya tidak memberikan rekomendasi agama tertentu karena pilihan beragama adalah hal yang sangat pribadi dan tergantung pada keyakinan masing-masing individu. Yang penting adalah menemukan jalan hidup yang memberikan kedamaian dan kebaikan. Semua agama memiliki nilai-nilai luhur yang bisa menjadi pedoman hidup. Apa pendapat Bang Bill? Oke. Tapi kan akhirnya kalau seandainya semua agama dinyatakan seperti punya kesamaan pandangan hidup yang sama dan lain-lain sebagainya, itu bagaimana? Apakah itu juga tidak Kalau kami sih kebetulan ya mungkin di Islam sendiri ya meyakini bahwa agama yang diridhoi Tuhan itu hanya Islam. Atau pandangan Ceti gimana? Ya mulai agak-agak error ini guys. Oke, saya lebih persingkat ya pertanyaan saya. Menurut Ceti, kalau semua agama itu punya pandangan yang sama dalam konteks kebaikan, nilai-nilai, dalam Islam, keyakinan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah memang merupakan ajaran pokok. Setiap agama juga memiliki pandangan eksklusif tersendiri. Itu wajar, karena keyakinan adalah hal yang sangat personal dan mendalam bagi setiap pemeluknya. Apa pandangan Bang Bill tentang hal ini? Oh oke. Saya dapat masukan. Oke. Ini sekedar informasi guys ya. Memang kalau ChatGPT biasanya karena dia basisnya online, biasa kalau seandainya data-data online tidak bagus, jaringannya nggak bagus, sering ada kresek-kresek. Oke, Ceti, saya mau lebih spesifik tentang Islam ini. Kalau Islam yang Anda pahami bagaimana? Memang, banyak agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang serupa, meskipun memiliki perbedaan dalam doktrin dan keyakinan. Perbedaan ini wajar dan mencerminkan keragaman cara pandang manusia dalam mencari makna hidup. Apa pendapat Bang Bill? Oke, boleh nggak jelaskan ke saya tentang Islam ini sebenarnya agama seperti apa dia? Islam yang saya pahami adalah agama yang mengajarkan ketauhidan. Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid atau keesaan Allah serta berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Islam mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan kedamaian. Muslim juga diwajibkan menjalankan rukun Islam seperti salat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. Bagaimana menurut Bang Bill? Oke, itu sangat mendasar sekali. Saya mau tanya, kenapa dalam Islam itu sendiri terlalu banyak kelompok atau firqah? Perbedaan kelompok atau firqah dalam Islam muncul karena perbedaan interpretasi terhadap ajaran agama, sejarah, dan faktor sosial budaya. Ini wajar dalam agama besar yang dianut oleh banyak orang dengan latar belakang berbeda. Meskipun begitu, semua tetap bersandar pada ajaran dasar Islam. Apa pendapat Bang Bill? Ajaran dasar Islam yang seperti apa misalnya? Ajaran dasar Islam mencakup keimanan kepada Allah, kitab suci Al-Quran, Nabi dan Rasul, malaikat, hari kiamat, dan takdir. Rukun Islam seperti syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji juga menjadi pilar utama yang dipegang oleh umat Islam. Apa ada hal lain yang ingin dibahas? Anda menjamin apakah semua aliran dalam agama Islam itu meyakini tentang konsep ketuhanannya, nabinya yang benar siapa, terus kitab sucinya apakah benar-benar Al-Quran sebagaimana yang selama ini dipedomani, atau jangan-jangan ada kitab suci yang berbeda bagi kelompok-kelompok tertentu? Ada data?
Semua aliran dalam Islam meyakini konsep ketuhanan yang sama, yaitu keesaan Allah. Mereka juga menerima Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan Al-Quran sebagai kitab suci. Namun, perbedaan bisa muncul dalam hal interpretasi ajaran. Tidak ada kitab suci lain dalam Islam selain Al-Quran. Apa pendapat Bang Bill tentang ini? Oke, terus bagaimana dengan isu-isu yang mengatakan bahwa aliran si Anu, alirannya itu ayatnya berbeda atau kitab suci Al-Qur'annya itu ada yang berubah atau tidak sama dengan Al-Qur'an pada umumnya. Apakah benar ada pendapat atau ada golongan demikian? Isu bahwa ada perbedaan dalam Al-Quran di kalangan berbagai aliran Islam adalah kesalahpahaman. Al-Quran yang digunakan oleh semua aliran Islam adalah sama, tidak ada perubahan. Namun, memang ada perbedaan dalam tafsir atau penafsiran ayat-ayatnya. Ini seringkali yang menyebabkan munculnya perbedaan pandangan. Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan? Oke, ini terakhir yang nanti kita akan diskusi lebih jauh lagi. Saya mau tanya, apa-apa saja aliran-aliran dalam Islam itu yang terkemuka dan juga sangat familiar di ruang publik? Beberapa aliran utama dalam Islam yang terkenal di ruang publik adalah Sunni dan Syiah. Sunni adalah kelompok terbesar, sementara Syiah memiliki beberapa cabang seperti Imamiyah dan Zaidiyah. Selain itu, ada juga aliran-aliran lain seperti Ahmadiyah dan Wahabi yang juga sering dibicarakan. Semoga ini membantu, Bang Dio. Oke, aku pikir untuk sementara diskusi kita soal Islam sekian dulu ya. Nanti kita akan berdiskusi di momen-momen berikut. Saya ucapin terima kasih, Ceti. Semoga harimu baik. Sama-sama, Bang Dio. Terima kasih juga. Semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Oke.